Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah menjadi yang terbesar. Menjadi yang terbesar. Mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 35. Injil Markus pasal 9 ayat 35. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saya percaya bagian ini kita sudah pelajari dan bahkan sudah dijelaskan, disampaikan oleh Bapak Gembala ya, dan saya percaya kita menangkap, kita boleh merenungkannya, bahkan kita boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, ayat ini adalah jawaban Yesus atas perbincangan para murid dalam sebuah perjalanan pada masa itu ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, itu ayat 33, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Nah, ketika Yesus menanyakan ini kepada murid-muridnya, bukan berarti Yesus tidak tahu apa yang menjadi inti pembicaraan mereka. Yesus justru sangat tahu apa yang mereka perbincangkan. Tetapi dalam ayat ini kita bisa melihat dengan sengaja Yesus menanyakan itu kepada murid-muridnya. Namun ketika Yesus menanyakan sesuatu kepada muridnya, apa jawaban murid-murid Bapak Ibu? Kalau kita bisa melihat perikop ini, mereka terdiam. Kenapa mereka terdiam? Karena mereka sadar sendiri bahwa di dalam perjalanan mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka mempertengkarkan sesuatu. Mereka memperdebatkan sesuatu. Buat Tuhan itu tidak penting, buat mereka mungkin penting. Makanya ketika Tuhan Yesus menanyakan itu kepada mereka, mereka terdiam. Ternyata selama perjalanan mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka memperebutkan tentang posisi, tentang jabatan, siapa yang terbesar di antara mereka pada saat itu. Ini wajar saja Yesus nanya itu, apa yang kamu pertengkarkan, apa yang kamu bicarakan? Dan kita bisa melihat apa jawaban Yesus. Di ayat 35 bagian B jelas mengatakan, jika seseorang ini menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya. Ternyata gini Bapak Ibu, jawaban Yesus itu sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka pahami. Jawaban Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami selama itu. Sangat berbeda, jawaban Yesus sangat berbeda apa yang mereka perdebatkan. Bahkan Yesus berkali-kali mengajarkan murid-muridnya, tetapi murid-murid ini lamban untuk menangkap sesuatu apa yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, ayat 30 sampai 32. Mereka nggak menangkap apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mereka tidak tangkap. Mereka sibuk dengan urusan posisi. Mereka sibuk dengan urusan siapa yang terbesar di antara mereka pada saat itu ya. Ayat 30 sampai 32, kita akan lihat bersama-sama, demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ayat 31.
sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ayat 32. Mereka, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Mereka tidak mengerti perkataan itu. Jauh sebelumnya Yesus sudah sampaikan tentang hal ini. Tetapi di ayat ini kita bisa melihat bahwa mereka tidak mengerti perkataan itu. Namun segan menanyakannya kepadanya atau kepada Yesus. Yang saya renungkan gini Bapak Ibu, kadang-kadang apa yang terjadi di dalam kehidupan para murid pada saat itu, kadang-kadang itu terjadi kepada setiap kita sebagai prajurit-prajurit Kristus. Kadang-kadang kita sulit memahami, kadang-kadang kita sulit menangkap tentang prinsip-prinsip apa yang Tuhan ajarkan. Yesus sudah bicara, tetapi mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Urusan kepentingan diri mereka sendiri. Tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Menjadi terbesar tidak salah Bapak Ibu. Tetapi prinsip apa yang kita hidupi untuk menjadi yang terbesar? Ternyata berbeda apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Buat saya itu adalah sebuah templakan supaya mereka sadar bahwa yang terpenting adalah bukan yang terpenting apa yang dunia pikirkan, tapi yang terpenting apa yang kerajaan surga nyatakan kepada mereka. Harus rela melayani. Kalau mau yang terdahulu harus yang dari kemudian. Ini yang firman Tuhan jelaskan Bapak Ibu. Jadi lewat pesan Tuhan ini, Tuhan mau ajarkan setiap kita tentang prinsip-prinsip kerajaan surga. Prinsip-prinsip berdasarkan tentang nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Sebelum kita jawab Bapak Ibu, saya akan bacakan inti pesan Tuhannya. Ini ada sesuatu yang dapat kita renungkan bersama-sama. Di dalam inti pesan Tuhan ini ya, saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Ini perlu kita betul-betul tangkap bersama-sama Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Sebagaimana Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang prinsip menjadi yang terbesar, demikian pula ia mengajarkan kepada kita. Tuhan mau kita memahami prinsip ini dengan benar. Menjadi terbesar menurut ukuran dunia bertolak belakang dengan menjadi terbesar menurut ukuran kerajaan surga. Kalimat ini saya renungkan. Gagalnya orang percaya memahami hal ini akan membuat dirinya melakukan pengejaran yang salah dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita renungkan bagian dari inti pesan Tuhan ini, kita akan disadarkan. Kita diingatkan bahwa memang selama ini ada ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip yang kita mungkin hidupi selama ini. Dan kita bersyukur Tuhan berbicara buat kita. Tuhan berbicara mengajarkan kepada setiap kita tentang prinsip-prinsip kerajaan surga. Ya kalau boleh jujur Bapak Ibu ya, ketika saya merenungkan ini, ada banyak kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Kadang-kadang salah prinsip-prinsip itu, kadang-kadang ya injak dunia, prinsip dunia, prinsip kerajaan surga, nggak jelas gitu. Tetapi melalui pesan Tuhan ini saya merenungkan sesuatu yang membuat saya terdiam bahwa iya ya. Kalau kita perhatikan dunia, semua orang berlomba-lomba. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi yang terbesar. Tetapi menurut ukuran dunia. Tanpa disadari, orang-orang percaya pun ikut terlibat di dalamnya mengejar hal yang sama dengan dunia kejar. Hidup dalam kompetisi. Tidak salah, tetapi jalurnya harus benar, prinsipnya harus benar yang kita bangun. Ini yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Nah, ketika kita menghidupi prinsip-prinsip yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Mengejar dengan cara-cara dunia mengejar. Menghalalkan berbagai cara untuk sukses. Menghalalkan berbagai cara untuk menjadi nomor satu.
tetapi di luar kebenaran. Jadi saya sendiri diteguhkan dengan kebenaran ini Bapak Ibu. Saya disadarkan bahwa iya. Kalau kita buka mata lebar-lebar, semua berlomba untuk menjadi nomor satu. Termasuk para murid pada saat itu. Mereka berlomba-lomba. Nanti saya akan bagikan di ayat, di poin yang akan saya bagikan Bapak Ibu. Kita akan belajar sesuatu hal pagi hari ini. Berkaitan pesan Tuhan ya dalam minggu ini. Satu hal ini yang dapat kita pelajari. Untuk menjadi yang terbesar, prinsip yang dapat kita renungkan bersama-sama adalah seseorang harus memiliki kesiapan hati untuk menjadi seorang pelayan dan hamba bagi semuanya. Ini juga sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala ya. Dan kalau kita pelajari Bapak Ibu, prinsip inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan. Jika seseorang menjadi yang terbesar, maka prinsip ini harus melekat di dalam diri orang percaya tersebut. Prinsip apa? Prinsipnya ini harus siap menjadi seorang pelayan atau seorang hamba bagi semuanya. Karena Yesus lakukan juga Bapak Ibu. Yesus ajarkan, Yesus sampaikan, dia lakukan. Bahkan di warta dijelaskan bahwa Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi hamba yang tidak dipandang mata. Dan itu Yesus lakukan. Sekalipun dia sebagai raja di atas gelar raja. Kita mau lihat dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. Markus pasal 10, kita lompat ya satu pasal ya. Markus pasal 10 ayat 40 sampai 45. Markus 10 40 sampai 45 saya akan bacakan Bapak Ibu. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 43. Ini dahsyat banget. Tidaklah demikian di antara kamu. Ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Ini hebat ini. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu. Hendaklah ia apa? Menjadi hamba untuk semuanya. Alkitab mengatakan untuk semuanya. Ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita perhatikan perikop ini Bapak Ibu, ini dilatar belakangi oleh permintaan Yakobus dan Yohanes. Tentang kelak mereka bisa duduk dalam kemuliaan Tuhan. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Dan apa jawaban Yesus? Yesus menegur mereka. Kenapa Yesus tegur? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Padahal kalau kita lihat di pasal 9 ayat 35, Yesus sudah ngomong. Yesus sudah sampaikan. Jika seseorang ini menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Prinsip yang Yesus sampaikan sama. Tetapi kejadian kembali terhadap murid-murid ini. Yakobus dan Yohanes, mereka memperebutkan. Siapa yang sebelah kanan, siapa yang sebelah kiri. Dan kita tahu ke-10 murid kan guru mereka kan, mereka marah. Yesus
Yesus berkali-kali sampaikan itu, mereka tidak memahami tentang prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. Ternyata masih terus dibayang-bayangi tentang prinsip-prinsip dunia itu. Yesus dengan tegas menyampaikan ini, dengan sabar Yesus mengajarkan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi hamba itu tidak mudah, Bapak. Menjadi pelayan itu tidak mudah. Diperlukan kesiapan hati. Yesus adalah contohnya, kita sudah dengarkan pada hari Selasa ya. Untuk menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba untuk semuanya itu tidak mudah. Ternyata ada hal-hal yang Yesus lakukan di luar apa yang mereka murid-murid bayangkan, Bapak Ibu. Ya. Apa yang kita lihat di ayat 45? Ini yang Yesus lakukan. Yang pertama itu melayani. Alkitab jelas mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Mari kita lihat firman Tuhan Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 4-5. Apa sih yang Yesus lakukan? Keteladanan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Yohanes pasal 13 ayat 4-5 saya akan bacakan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu? Layani. Bayangkan Yesus sebagai raja di atas segala raja mau melayani sedemikian rupa. Merendahkan dirinya. Menjadi seorang hamba untuk semuanya. Kalau saya renungkan Bapak Ibu, tidak ada seorang raja dunia yang melakukan seperti yang Yesus lakukan. Menyekah, membasuh kaki para murid. Itu sesuatu yang sulit. Itu tidak mudah. Tetapi Yesus itu perlihatkan kepada murid-muridnya. Dan kalau kita perhatikan ayat 45 di dalam Markus pasal 10. Yesus bukan hanya datang untuk melayani, tetapi juga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yesus memberikan teladan yang luar biasa bagi setiap kita sebagai gereja Tuhan. Dan untuk menjadi seorang hamba itu adalah pilihan untuk kita. Karena ada kerendahan, ada kerelaan untuk melayani. Karena prinsip itu yang Yesus ajarkan ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca. Jadi saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. Jadi satu hal ini yang dapat kita sama-sama renungkan. Sama-sama kita pelajari, sama-sama kita tangkap. Supaya prinsip ini kita pegang di dalam kehidupan setiap kita. Untuk menjadi pribadi-pribadi, untuk menjadi prajurit-prajurit yang memiliki landasan atau prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Jadi untuk menjadi yang terbesar, prinsip yang dapat kita renungkan bersama-sama itu, seorang harus memiliki kesiapan hati untuk menjadi seorang pelayan dan hamba bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.